Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Mustikasari Kurnia Pratama. Saya adalah dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana di Stikes Keluarga Bunda Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini merupakan salah satu mata kuliah inti kebidanan yang dipelajari di semester ganjil, yaitu semester 5 Prodi Kebidanan Program Sarjana Stikes Keluarga Bunda Jambi dengan bobot SKS 7 SKS yang terdiri atas 5 SKS teori dan 2 SKS praktik. Dengan bobot SKS yang demikian, saya bersama 3 orang dosen lainnya sebagai pengampu mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep teoritis tentang konsep normal dalam persalinan, asuhan dan pendekatan pada persalinan normal, serta keterampilan klinik kebidanan dalam persalinan dan kelahiran yang normal dan kondisi kompleks. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kesiapan dan ketahanan emosi serta kenormalan persalinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis faktor 5P dalam persalinan dan manajemen nyeri. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE dalam asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Selanjutnya, yang kelima adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan langkah-langkah pertolongan persalinan dan bayi baru lahir. Deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini merupakan mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari dengan konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktik kebidanan dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini, komplikasi, serta mendokumentasikannya. Untuk sistem pembelajaran pada masa pandemi ini di Prodi Kebidanan Program Sarjana Stikes Keluarga Bunda Jambi, kami melakukan perkuliahan secara hybrid, yaitu dilakukan secara daring dan tatap muka atau luring, baik di kelas maupun di laboratorium. Kemudian pembelajaran yang dilakukan secara daring biasanya menggunakan Zoom meeting dan WhatsApp group. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan juga simulasi atau demonstrasi. Untuk metode ceramah, saya lakukan sebagai pengantar pokok materi yang akan dipelajari dan sebagai cara untuk mereview kembali materi-materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Untuk metode diskusi kelompok, saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa terlatih dalam pola pikir untuk menganalisis, mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, komunikasi dengan baik, dan membuat kesimpulan dari berbagai pendapat terkait materi asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir yang didiskusikan. Biasanya saya akan memberikan kasus persalinan dan bayi baru lahir untuk dibahas, di mana mahasiswa nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Setelah itu dibuka seksi tanya jawab. Tujuan sesi tanya jawab ini adalah untuk melihat respon ataupun umpan balik dari mahasiswa tentang materi yang telah diajarkan. Kemudian yang terakhir, satu lagi adalah metode pembelajaran yang saya lakukan dengan melakukan simulasi atau demonstrasi yang dilakukan di laboratorium. Contohnya seperti demonstrasi pertolongan persalinan normal. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa lebih memahami dari teori yang telah disampaikan dan dapat mengaplikasikan teori tersebut ke dalam praktik, kemudian mengasah keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan khususnya pada persalinan dan bayi baru lahir. Selain itu, terdapat strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan problem based learning atau biasa kita sebut dengan PBL.
di mana PBL ini bertujuan untuk memberikan ruang gerak berpikir yang bebas untuk mencari konsep dan menyelesaikan masalah, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, dan saya difungsikan sebagai fasilitator ataupun motivator dalam proses pemecahan masalah. Seperti contohnya, saya memberikan sebuah kasus yang dimulai dari ibu hamil aterem yang datang ke praktek bidan mandiri sampai dengan bayi lahir untuk dilakukan pengisian partograf, di mana partograf menjadi dasar observasi ibu bersalin pada mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. Berbagai strategi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bertujuan agar tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, saya selalu mempersiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan digunakan sebagai acuan jumlah pertemuan dan topik materi yang akan disampaikan. RPS disampaikan di awal pertemuan untuk membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga menyiapkan bahan ajar yang berupa slide presentasi yang digunakan saat metode ceramah dan modul praktikum yang berisi daftar tilik keterampilan kebidanan tentang asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir yang digunakan saat metode simulasi atau demonstrasi di laboratorium. Saya mengintegrasikan hasil penelitian yang saya lakukan ke dalam RPS asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir untuk dimasukkan ke dalam bahan kajian yang dikembangkan menjadi bahan ajar. Untuk sistem evaluasi pembelajaran, saya menggunakan sistem penilaian 50% untuk teori dan 50% juga untuk praktiknya. Di mana untuk presentasi 50% dalam pembelajaran teori terdiri dari yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, kemudian yang kedua adalah ujian tengah semester atau UTS 25%, yang ketiga adalah ujian akhir semester yaitu 40%, dan yang terakhir, yang keempat adalah tugas sebesar 25%. Sedangkan untuk persentase 50% dalam pembelajaran praktik terdiri dari yang pertama adalah kehadiran 10%, yang kedua adalah sikap 15%, yang ketiga adalah pengetahuan 15%, yang keempat keterampilan 40%, dan yang kelima adalah laporan praktikum 20%. Kemudian hasil evaluasi tersebut saya infokan kepada mahasiswa melalui WhatsApp group dalam bentuk tabel rekap nilai. Apabila terdapat mahasiswa yang memperoleh nilai yang kurang baik, saya akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai atau remedial pada jadwal yang telah ditentukan oleh program studi kebidanan program sarjana sesuai kalender akademik. Berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran dan praktikum mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan bayi baru lahir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk perkuliahan aske persalinan dan bayi baru lahir ya. Kemudian kita melanjutkan materi tentang kala 2. Sebelumnya kemarin untuk pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang kala 1. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya tentang kala 2 ini, Ibu mau bertanya coba kepada Ayu Febri. Ayu Febri, coba sebutkan apa itu pengertian tentang kala 1? Pengertian pada kala 1 itu yang saya tahu Bu, yaitu dimulai dari pembukaan 1 sampai 10 cm pada serviks Bu. Ya. Mas ya. Ada tambahan? Boleh? Enggak Bu. Enggak. Cukup Bu. Oke, ya. Terima kasih Ayu Febri, benar ya. Jadi jawabannya adalah Ya, untuk kala 1 itu pembukaan serviks dari dimulai pembukaan 1 cm sampai dengan lengkap yaitu 10 cm. Oke, kita lanjutkan ke kala 2 ya. Ibu izin share screen. Sudah semua? Ya. Bisa Ibu teruskan ya. Jadi untuk kala 2 persalinan, apakah ada yang mau menjelaskan sedikit terkait tentang pengertian dari kala 2 persalinan? Siapa kira-kira?
Mungkin ada yang sudah baca-baca sebelumnya, karena Ibu kemarin kan pesan dengan kalian, silakan membaca materi selanjutnya untuk kala 2 ini. Yaitu pengeluaran, ditandai dengan pengeluaran janin, Bu. Ah ya, ayo Febri lagi ya. Mungkin ada yang lain? Ayo, siapa ada yang lain? Mau membantu menjawab? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Jadi terima kasih ya Ayu Febri. Benar tadi dikatakan bahwa kala 2 ini adalah tentang pengeluaran dari bayi atau janin menjadi bayi baru lahir gitu ya. Jadi kala 2 ini pembatasannya atau batasannya itu dari kala 1 tadi yang sudah lengkap pembukaannya, pembukaan yang sudah lengkap sampai dengan bayi lahir gitu. Jadi pelahiran bayi, benar kata Ayu Febri. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini pengertiannya adalah kala pengeluaran yang dimulai saat serviks telah membuka dengan lengkap dan berlanjut hingga bayi lahir. Jadi diingat-ingat ya di sini batasannya adalah dari serviksnya yang telah membuka lengkap, artinya 10 cm sampai dengan bayi lahir. Kemudian selanjutnya adalah fase pelvik dalam persalinan. Nah, fase pelvik ini adalah bagian persalinan saat pembukaan serviks lengkap sudah tercapai dan gerakan-gerakan utama bagian terendah janin di dalam rongga panggul dimulai. Nah, peristiwa ini terjadi bersamaan dengan akhir kala 1 dan berlanjut pada kala 2. Jadi kan tadi awalnya kala 1 dulu nih, kala 1 dimulai dari pembukaan 1 cm sampai dengan lengkap atau 10 cm, kemudian dilanjutkan ke kala 2. Selanjutnya, untuk tanda-tanda bahwa persalinan kala 2 itu sudah dekat, apa saja? Yang pertama adalah ibu merasa ingin meneran atau mengejan. Jadi ibu itu merasa ada dorongan untuk meneran atau doran. Kemudian yang kedua adalah perineumnya menonjol. Kalian sudah paham ya tentang perineum itu apa? Nah, itu jadi perineumnya itu menonjol. Yang ketiga adalah vulva vaginanya membuka atau kita singkat dengan vulva. Selanjutnya, adanya tekanan pada sphincter anus atau sphincter ane atau teknus kalau kita singkatnya, tekanan pada anus. Kemudian jumlah pengeluaran air ketubannya meningkat, artinya ketubannya sudah pecah gitu ya, atau merembes. Meningkatnya pengeluaran darah dan lendir atau bloody show. Kepala telah turun di dasar panggul. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan ibu itu ingin merasa buang air besar seperti pengen BAB gitu ya, padahal dia cuma mulus-mulus aja, tapi berasa pengen BAB padahal dia itu ingin meneran. Yaitu tanda-tanda bahwa persalinan kala 2-nya sudah dekat. Selanjutnya, sebab mulainya persalinan itu kenapa sih kok bisa dimulai persalinan? Yang pertama adalah karena adanya kontraksi atau kita biasa menyebutnya dengan HIS ya kalau bahasa medisnya. Nah, kontraksi ini diakibatkan karena dorongan otot-otot dinding uterusnya yang menyebabkan kontraksi. Nah, kontraksi ini yang semakin lama semakin meningkat itu akan menyebabkan ketuban itu pecah. Nah, kalau ketuban sudah pecah, itu kan airnya merembes tuh. Airnya merembes atau pecah langsung pure gitu. Nah, itulah mendorong kepala memasuki vagina. Artinya kepalanya semakin turun. Kemudian terjadi penekanan pada kepala bayi dan terjadi fleksi pada badan si calon bayi. Ya, kemudian kontraksi makin kuat. Lama-lama kan kontraksi makin kuat nih. Kemudian efeknya adalah umpan balik positif. Artinya umpan balik positif itu kontraksi semakin kuat, semakin keinginan untuk mengejan atau meneran itu juga semakin kuat, seperti itu. Apakah suara ibu jelas di sana? Jelas, Bu. Jelas. Bisa kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua adalah uterus. Uterus yang pertama itu tentang kontraksinya atau HIS-nya, di mana kontraksi ini bersifat nyeri yang disebabkan oleh anoksia dari sel-sel otot tekanan pada ganglia dalam serviks dan segmen bawah rahim atau kita sebut sebagai SBR. Kemudian regangan dari serviksnya sendiri dan regangan dan tarikan pada peritoneum itu bagian dari rahim. Dan itu semua terjadi pada saat kontraksi atau HIS.
Jadi kenapa pada saat mau persalinan itu kok uterusnya berkontraksi? Nah, disinilah dia yang menyebabkannya otot-ototnya yang bekerja. Kemudian kenapa kok bisa menimbulkan nyeri gitu. Kemudian yang kedua, perubahan uterus, di mana keadaan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Jadi kalau segmen rahim itu ada dua ya, atas dengan bawah. Kemudian dalam persalinan perbedaan yang atas dengan yang bawah tadi untuk segmen rahim akan tampak lebih jelas di mana SAR atau SAR dibentuk oleh korpus uteri dan bersifat memegang peranan aktif atau berkontraksi dan dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan. Lanjut, yang penjelasan selanjutnya adalah pergeseran otot dasar panggul. Nah, di sini Ibu sudah memaparkan tentang gambar ya, gambar di sini ada pelvic, atau panggul, kemudian otot-ototnya. Penekanan kepala, nah itu menyebabkan pergeseran organ dasar panggul yang menyebabkan anterior. Anterior itu berarti kan depan ya. Bagian anterior itu kandung kemihnya terdorong ke abdomen. Kemudian bagian belakangnya gimana? Bagian belakangnya karena ada pergeseran otot dasar panggul tadi, rektum itu menyebabkan musculus levator ani atau otot yang terdapat di anus berdilatasi yang menyebabkan perineumnya menonjol. Nah kan tadi kan kita bahas tuh tanda-tanda persalinan gitu, salah satunya adalah perineum menonjol. Atau mungkin Nurmala bisa menyebutkan tadi singkatannya apa? Perineum menonjol? Masih ingat? Perjol, Bu. Perjol, Bu. Ya, perjol ya. Perjol atau perineum menonjol. Nah, dari perineum menonjol ini, maka kepala terlihat di vulva dan akhirnya menyebabkan crowning. Dan setelah crowning, itu seperti putar paksi gitu ya, putar paksi dan akhirnya ekspulsi atau bayinya lahir. Gitu, ekspulsi atau bayinya lahir. Ya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Lanjut ya. Nah, ini kompetensi bidan dalam asuhan selama proses persalinan dan kelahiran. Yang pertama adalah pemantauan ibu. Nah, jadi ini kompetensi bidan nih, salah satunya adalah pemantauan ibunya. Ibunya diapain nih dipantaunya? Oh, ternyata pemeriksaan DJJ dan nadi ibu setiap 30 menit. Kemudian denyut jantungnya bagaimana? Itu adalah sepersekian kali per detik, misalnya 160 kali per detik gitu. Salah, maaf, per menit gitu maksud Ibu. Per menit, kali per menit gitu ya. Jadi kita melihatnya dalam setiap 30 menit, nah itu kita periksa DJJ dengan nadi. Nah, kemarin kan kita bahas tentang partograf tuh. Nah, untuk pengisiannya juga gitu. Jadi di sana kita pantau dan dimasukkan ke dalam partograf. Kemudian pantau frekuensi dan lama kontraksi setiap 30 menit. Nah, selain DJJ dengan nadi, juga lama dan frekuensi kontraksi atau HIS-nya kita lihat selama setiap 30 menit. Kemudian kontraksinya di sini ada yang sangat kuat dengan durasi detiknya 2 sampai 3 menit sekali. Artinya durasi detik itu berapa lamanya kontraksi itu? Nah, itu dalam hitungan detik. Kemudian jedanya itu berapa lama? Oh, ternyata interval atau jedanya itu 2 sampai 3 menit sekali. Kemudian sangat sakit dan akan berkurang bila meneran. Nah, sangat sakit dan akan berkurang bila meneran ini kalau si ibunya merasa ingin meneran itu kontraksinya akan sedikit menghilang sakitnya gitu. Kemudian kontraksi mendorong kepala ke ruang panggul yang menimbulkan tekanan pada otot dasar panggul sehingga timbul refleks dorongan meneran. Jadi karena adanya kontraksi itulah makanya si janin ini tadi berusaha untuk lebih turun, lebih jauh untuk dia lahir gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kontraksi si ibunya, si janin nggak akan lahir. Nah intinya begitu ya. Selanjutnya, memastikan kandung kemih kosong. Kenapa kok harus kandung kemih ini kosong? Karena pada saat kandung kemih penuh itu akan mengganggu dari kontraksi atau HIS-nya si ibu tadi, kontraksi uterus gitu. Jadi dipastikan dulu kandung kemihnya kosong supaya kontraksinya bagus. Nah, kita memastikannya bagaimana? Ini bisa bertanya langsung ke ibunya, apakah ibunya sudah BAK atau belum gitu.
Kemudian kalau misalnya ibunya belum atau kita juga tidak bertanya, kita bisa melakukan palpasi. Palpasi ini artinya meraba ya, meraba di bagian atas simfisis pubis. Kemudian penuhi kebutuhan hidrasi atau cairan, kemudian nutrisi juga bagaimana. Jangan sampai ibunya lemes sehingga mengedannya itu nanti kurang maksimal gitu ya, sehingga kehabisan tenaga di tengah-tengah persalinan. Kemudian periksa penurunan kepala bayi melalui pemeriksaan abdomen, yaitu dengan pemeriksaan luar setiap 30 menit dan pemeriksaan dalam setiap 4 jam. Pemeriksaan dalam atau biasa kita sebut dengan VT ya, vaginal toucher. Nah, itu setiap 4 jam sekali, jangan setiap jam di VT ibunya, nanti ibunya infeksi gitu. Selain ibunya juga janinnya bisa infeksi. Jadi setiap 4 jam sekali, atau jika ada indikasi sesuatu yang menyebabkan kita harus melakukan VT sebelum 4 jam. Kemudian kita memonitor juga tentang upaya meneran ibu. Kapan ibu boleh meneran? Kira-kira jawabannya kapan? Kira-kira jawabannya kapan? Kapan ibunya boleh meneran? Adakah yang ingin menjawab? Saat Gimana, Adia? Saat pembukaan Iya, benar, Adia. Terima kasih. Jadi, ibunya boleh mengejan pada saat pembukaannya sudah lengkap. Apakah sudah jelas apa yang Ibu tadi sampaikan? Jelas, Bu. Jelas. Jadi kalau jelas nanti bisa kita langsung praktek ya, untuk kita Baik, Bu. membahas demonstrasi terkait dengan pertolongan persalinan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, mungkin cukup itu ya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari lagi, dan sebelum perkuliahan kemudian selanjutnya, nah itu nanti Ibu review lagi nih, sampai mana kalian memahami pelajaran yang hari ini. Kemudian nanti setelah ini untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas di kala 3. Jadi kalian membahas, kalian mempelajari tentang yang materi kali ini dan materi yang akan datang gitu ya. Dan mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
diparetal, tangga, seret. Nah, ini kayak gini. Jadi kepala nempel ke sini, ya kepalanya nempel ke sini, terus bahunya dipegang gini kan. Nah, terus udah ini pindah ke belakang sini, ke sini. Nah, nyusul keluar. Terus yang penting, nah ini di sini. Terus sampai kakinya kayak gini, pegang kayak gini. Nah, di tengah-tengah. Jadi gini, cobain ya. Nah, kalau mulai dia bukan pasti luar, dari kita pasti nanti kasih susah. Mawar kita ya. Nah, udah, terus kita diparetal, sangga. Ini bahu nih, kayak gini. Ini lurus nih kayak gini, lurus sini, susul. Ini gimana di sini depan kepala. Pokoknya ini nangkut langsung pas kakinya nangkat. Nah, di kayak gini, pegangannya. Ini kayak gini, gitu. Ini tangannya kayak gini, ya. Oke, tangannya kayak gini, tangannya gini. Nah, terus, ayo, Bu namanya Bu. Terus, ayo terus. Terus, ada. Langsung ambil lah. Nah, oke, terus taruh di bawah, tadi Ibu lupa, taruh di bawah untuk melipatkan bahunya ke atas. Bawah untuk melipatkan bahu yang atas, ke atas untuk melipatkan bahu yang bawah, terus tangga. Oke, ini yang lurus. Oke, ini pindah ke belakang. Nah, terus. Ini jangan ini tetap kepala ini ada. Nah, ini. Oke, terus takut. Nah, ini jangan keluar. Nah, oke. Nanti kalau misalnya takut kayak gini, ya terus dilapuk. Kepala juga. Ya. Nah, ini ada yang sini. Udah sampai kering. Nah. Demikian deskripsi diri saya dan mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi aspek pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada program studi kebidanan program sarjana di Stikes Keluarga Bunda Jambi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.